Oke, kembali lagi di channel analisis laporan keuangan oleh Edwin. Oke, untuk di video kali ini saya mau bahas tentang Bank Jago, gitu ya, atau kode sahamnya ARTO, gitu. Jadi sebelum kita mulai ya kita disclaimer dulu ya, seperti biasa. Jadi untuk video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, untuk tujuan berbagi wawasan, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, gitu ya, berbagi sudut pandang saya pribadi, gitu, seputar analisis laporan keuangan dan investasi saham. Jadi konten ini bukan merupakan rekomendasi investasi ya, dan tidak dimaksudkan untuk ajakan membeli, menjual atau menahan suatu saham. Gitu. Jadi segala keputusan investasi sepenuhnya tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi teman-teman selalu harus riset mandiri dan harus analisis lebih mendalam, dan kalau perlu konsultasi dengan penasihat keuangan yang profesional. Oke, dalam menilai suatu perusahaan, dalam mencari perusahaan yang layak diinvestasikan gitu ya, saya akan mencari 3 kriteria utama gitu. Apa aja sih kriteria utama saya? Yang pertama adalah perusahaan yang bagi dividen gitu ya. Jadi memang perusahaan yang bagi dividen ini adalah perusahaan yang sudah matang secara bisnis gitu. Maksudnya gimana? Ya karena dia sudah matang itu maksudnya secara profitabilitas dia menghasilkan keuntungan, dan juga secara arus kas juga ada uang yang diterima gitu, makanya bisa melakukan pembayaran gitu ya. Jadi untung iya dan uang kas juga diterima, nanti akan saya jelaskan nanti ya di pembahasan gitu. Nah, kalau dividen ini nggak dibagi, maka ada tanda tanya yang biasanya muncul dalam pikiran saya gitu. Kenapa perusahaan ini untung terus gitu tapi nggak bagi dividen? Apakah perusahaan ini pelit? Ataukah perusahaan ini hanya untung di atas kertas saja? Atau ada alasan lain? Gitu ya. Kalau memang teman-teman posisinya sebagai direksi perusahaan atau komisaris, pokoknya yang punya jabatan lah gitu ya, teman-teman ini pasti dapat gaji gitu ya, udah nggak perlu pusing lagi lah untuk masalah capital gain atau dividen gitu kan. Kan keuntungan di saham itu kan dividen dan capital gain ya gitu. Nah tapi kalau teman-temannya berinvestasi gitu, pendekatannya investasi, beli saham gitu, apakah teman-teman hanya mengincar capital gain-nya saja gitu ya? Tentunya enggak gitu. Pasti dalam hati kecilnya pasti pengen dapat dividen gitu. Nah, dividennya kapan bisa dibagi? Ya gitu, biasanya dibagikan setahun sekali gitu. Kalau perusahaan sangat bagus bisa setahun 2 sampai 3 kali gitu ya. Jadi yang disebut dengan dividen interim gitu. Nah, jadi perusahaan yang bisa bagi dividen ini itu adalah perusahaan yang memiliki kondisi bisnis yang sehat. Gitu ya. Harus sehat dulu, baik secara profitabilitas dan juga arus kas gitu. Nah, jadi teman-teman untuk di saham gitu berinvestasi, pastikan teman-teman ya memilih perusahaan yang bagus gitu, yang baik gitu ya, bagi dividen, bisnisnya sehat. Jangan lupa jangan membelinya di harga premium gitu ya, harga yang terlalu mahal. Karena harga yang terlalu mahal atau yang terlalu premium nanti akan turun ke nilai wajarnya gitu. Jadi kalau teman-teman beli di bawah nilai wajar gitu, teman-teman udah dapat margin of safety lah, udah lebih aman, belinya nggak terlalu mahal gitu. Kalaupun ada penurunan ya nggak terlalu dalam lah gitu ya. Jadi penting sekali Anda untuk menghitung nilai wajar gitu, harus beli saham yang under value gitu. Jadi sebelum teman-teman memulai investasi saham gitu, sebelum mencet tombol buy gitu ya, tolong gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jangan sampai uang yang sudah Anda kumpulkan malah hilang gitu ya, malah mengalami penurunan gitu, dan malah memberikan persepsi kalau investasi saham itu ya nggak bagus gitu ya, resiko tinggi. Sebenarnya enggak gitu ya, resikonya sebenarnya nggak tinggi tapi terukur gitu kalau memang dilakukannya dengan benar gitu. Nah tadi kan sudah disebut ya tadi nilai wajar gitu. Nah nilai wajar ini ya memang ada kaitan dengan value investing gitu ya. Basic yang saya lakukan ya memang bukan meniru ya, memang dari value investing gitu ya. Cuman saya fleksibel gitu dan lebih sederhana sebenarnya gitu. Kenapa lebih sederhana gitu ya? Ya saya menggunakan indikator PBV sebagai value-nya gitu ya. Nah, jadi saya akan membeli pada saat harganya gitu ya dihargai di bawah nilai intrinsic value-nya atau PBV-nya kurang dari 1. Jadi misalnya PBV 0,7, 0,8 gitu atau 0,6, 0,5, pokoknya di bawah 1. Barulah saya cicil beli gitu ya, mulai membeli gitu ya. Dan ketika harganya ya seiring berjalannya waktu sudah naik mencapai PBV sama dengan 1, barulah saya exit, saya take profit. Kecuali saya akan hold kalau misalnya memang saham tersebut ya bagus sekali gitu ya, bisa di hold lebih lama
gitu. Jadi jangan teman-teman belinya pada saat overvaluasi ini gitu ya, beli ya nanti dia akan turun gitu ya, Anda akan mengalami kerugian capital loss di sini gitu. Tapi kalau Andanya belinya di bawah gitu ya, nah pada saat dia naik ya Anda mendapatkan keuntungan gitu, capital gain ya dan dividen juga gitu. Nah sekarang buat teman-teman gitu ya, semua harus menggunakan prinsip dasar investasi gitu ya. Apa saja? Sabar gitu ya. Kita harus memiliki sikap yang sabar gitu. Yang investasi ini harus jangka panjang, nggak besok langsung naik 25% enggak gitu ya, kecuali Anda memang cari saham yang digoreng market maker gitu. Nah tadi kalau sudah sabar gitu, fokuslah menghitung pada value perusahaan yang terbit itu 3 bulan sekali kalau buat saya gitu ya. Kan PBV itu menghitung book value atau nilai bukunya. Nilai bukunya itu dihitung dari nilai ekuitas perusahaan gitu. Terbitnya kan 3 bulan sekali, kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 gitu. Jadi setahun cuma 4 kali menghitungnya. Nah, tapi kalau teman-teman fokusnya pada price atau pada harga, teman-teman akan ya tiap hari gitu, tiap hari, tiap detik gitu, mikirin ini harga naik atau turun. Kalau misalnya teman-teman fokusnya pada value, setidaknya Anda udah tenang gitu, teman-teman udah tenang gitu. Apalagi kalau memang teman-teman sudah membelinya di bawah gitu ya, ada margin of safety-nya gitu. Jadi bisa lebih tenang, tidur bisa lebih nyenyak gitu. Makanya orientasinya haruslah jangka panjang, jangan jangka pendek. Kenapa? Gitu. Karena pada saat jangka panjang gitu ya, kalau misalnya kita fokus jangka panjang, nanti gitu ya, harga saham nanti akan mengikuti kinerja fundamental perusahaan. Gitu ya. Jadi jangan heran ketika perusahaan-perusahaan yang dihargai 50, perusahaan-perusahaan yang jelek itu ya perusahaan-perusahaan bermasalah. Gitu ya. Anda bisa cek gitu ya, buka perusahaan-perusahaan yang parkir di harga 50, buka laporan keuangannya. Coba deh Anda lihat gitu, pasti memiliki pola yang sama gitu, ciri-ciri perusahaan yang bermasalah, yang nggak bagus. Makanya memang pantas dihargainya di harga 50 gitu ya, di harga gocap gitu. Nah jadi kalau untuk saya gitu ya, yang fokusnya di analisis laporan keuangan, wajib sekali lah gitu ya memahami laporan keuangan. Ini buat saya wajib sekali gitu. Jadi memang laporan keuangan ini ya hanya sebagian kecil lah dari analisis fundamental gitu. Saya hanya mau menghitung yang bisa dihitung satu ya, dan tidak menggunakan proyeksi. Pokoknya yang saya bisa lihat gitu. Kenapa yang bisa dilihat? Ya kan lebih mudah gitu, lebih mudah dikerjakan. Susah kalau misalnya kita menilai misalnya kayak apa GCG perusahaan gitu ya, atau misalnya kondisi makro atau kondisi sektor, agak susah kalau buat saya gitu. Saya udah biasa melakukan analisis laporan keuangan ini ya, belajar gitu ya dari 2016 sampai sekarang. Ini yang biasa saya lakukan gitu ya. Jadi di sini saya nggak ada apa yang ditutup-tutupi, ya memang seperti ini yang biasa saya lakukan gitu. Teman-teman bisa cek aja gitu ya, bisa ikut juga belajar gitu. Jadi di laporan keuangan ini kan ada 3 jenis ya, ada balance sheet, ada income statement, ada cash flow statement. Masing-masing harus dimengerti gitu. Jadi 3 ini kita nggak bisa memahami hanya satu saja atau mungkin 2 saja, harus semuanya gitu ya, karena semuanya ini saling berhubungan. Nah jadi nanti kalau kita udah tahu nih gitu ya, nanti bisa di cross check lagi lebih dalam di catatan laporan keuangan nih, di paling bawah biasanya ya setelah laporan arus kas gitu. Jadi kalau saya kan ini kan memang di laporan keuangan itu ada banyak sekali indikator gitu ya, ada banyak pos-pos keuangan. Saya hanya pakai yang penting-pentingnya saja gitu ya. Nanti teman-teman nanti akan lihat sendiri gitu. Nanti dari semua yang saya gunakan itu nanti akan menghasilkan ini kesimpulannya 7 ciri perusahaan yang sehat gitu ya, yang layak diinvestasikan. Ini versi saya loh ya, ini versi saya, ingat gitu. Jadi apa saja sih 7 ciri perusahaan yang sehat? Ini semua basic logic gitu ya, logika dasar aja lah. Kalau teman-teman punya bisnis sendiri, bisnis pribadi, bisnis kecil, pasti ini intinya gitu. Yang pertama apa? Bisnisnya sehat gitu ya, menghasilkan uang kas yang nyata gitu ya. Teman-teman punya usaha gitu ya, customer bayar dan teman-teman terima uangnya beneran gitu ya. Jadi customernya nggak cuman DP atau bayarnya hanya sebagian aja, terus sisanya entah nggak tahu di mana gitu ya, nggak tertagih gitu. Makanya harus punya likuiditas dan keberlangsungan operasi yang bagus gitu. Nyambung ini gitu ya, ada kaitan. Lalu bisa membayar dividen gitu. Teman-teman kan pasti kalau punya bisnis sendiri pasti ambil untung ya gitu ya, prive namanya gitu. Prive itu kan dividen gitu.
Yang keempat, mandiri finansial, tidak tergantung utang gitu. Ya memang kalau di awal mungkin masih berhutang gitu, tapi kan hutangnya nanti dilunasi sedikit demi sedikit gitu. Jadi utangnya nanti akan, yang bagusnya kan pasti kecil gitu. Utang pasti diperlukan gitu, tapi kan jumlahnya nggak besar gitu, nggak yang sangat besar, yang beban bunganya sangat besar, dan malah nanti Anda bisa bangkrut gitu. Jadi harus lihat struktur pemodalannya itu di saldo laba contohnya. Dan perusahaan juga harus ada pertumbuhan, ada ekspansi jangka panjang gitu ya kan. Kita nggak pengen bisnis itu stagnan aja, pasti pengen lebih besar dan lebih baik gitu ya, untungnya lebih besar juga gitu ya. Jadi revenue-nya, gross profit-nya, ini semua nyambung kok gitu ya, logika dasar aja gitu. Dan pastinya perusahaan itu harus menjaga kepercayaan investor. Kalau teman-teman buka joinan bisnis bareng gitu, atau misalnya ada investor yang menitipkan modal ke Anda, kan Anda harus jaga kepercayaannya itu. Anda harus menghargai gitu ya si pemegang sahamnya. Lewat apa? Ya lewat dividen gitu. Jadi kalau teman-teman beli perusahaan yang bagi dividen, Anda ini sudah dihargai gitu ya. Perusahaan menghargai Anda lewat dividen gitu. Thank you nih udah titip modal Anda, ini saya kasih hasil keuntungannya. Nyata loh, ini Anda bisa pakai, Anda bisa nikmati gitu. Jadi kalau nggak bagi dividen ya Anda nggak dihargai apa-apa. Itu buat saya. Dan kepercayaan kreditor juga gitu ya. Bank kan ngelihat juga ya ini bisa bayar nggak nih gitu ya. Kalau nggak saya nggak mau kasih pinjaman lagi kayak gitu. Nah terus yang terakhir apa ya, bisa menjaga valuasi dan stabilitas saham gitu ya. Bisa, intinya apa, intinya membuat pemegang saham itu semakin kaya di poin nomor 7 ya gitu. Jadi ya tadi bagi dividen, labanya makin naik, beli saham treasury gitu, mengumpulkan saham treasury gitu, dan ya growth metric yang terus bertumbuh gitu. Jadi ini logika aja gitu ya, logika aja, nggak perlu pusing. Nah, jadi apa saja sih nanti yang akan saya screening gitu. Jadi kan nggak mungkin saya analisis satu-satu, pasti saya screening dulu gitu ya. 7 syarat utama screeningnya apa aja? Yang pertama adalah tadi dividend payment history. Saya akan cari yang 3 tahun terakhir berturut-turut tanpa bolos satu kali pun bayar dividen. Jadi kalau misalnya tahun lalu nggak bayar dividen ya udah skip gitu, matiin laporan keuangannya, cari saham lain. Yang kedua, saldo labanya harus positif ya. Jadi kalau ada saldo laba ya bisa bayar dividen gitu. Kalau negatif ya nggak akan bisa bayar dividen gitu ya. Nah lalu yang ketiga, value-nya ini yang penting ya. Jadi value-nya ini ya PBV kurang dari 1. Ini kan saya dari sini value-nya, patokannya. Lalu PER-nya kurang dari 15 ya secara umum gitu. CFO-nya positif artinya apa? Secara operasional bagus gitu ya. CFI-nya negatif artinya apa? Perusahaan melakukan ekspansi usaha gitu. Terserah mau kecil atau besar, saya nggak peduli. Yang penting ada ekspansi aja gitu ya. Lalu CFF-nya harus negatif, artinya perusahaan ini berusaha untuk melunasi pinjaman lebih besar daripada pinjaman yang diterima. Seperti itu. Semuanya logika. Nah, jadi apa gitu ya? Ya ini semuanya ini nanti ada di laporan keuangan yang nanti saya pindahkan ke dalam Excel. Nah, ini nih. Nah, teman-teman ini bisa download gratis ya. Teman-teman bisa download gratis gitu ya. Semua linknya itu ada di deskripsi video ya. Jadi passwordnya ALK Edwin, langsung aja download supaya bisa belajar bareng-bareng gitu, yang biasa saya lakukan. Oke, jadi sekarang ya langsung analisis aja ya. Kita pindahkan data itu Arto ya, Bang Jago 2025 Q2. Oke, nah kita tadi checklist dulu ya. Ya tadi yang pertama apa? Dividend payment history gitu ya. Saya udah cek Arto ini nggak pernah bagi dividen ya. Jadi 3 tahun terakhir nggak ada bagi dividen. Dan kalau nggak salah saya baca beritanya dia dari awal sampai sekarang ya belum bagi dividen gitu. Jadi ini udah pasti nggak masuk kriteria saya. Kelas aja laporan keuangannya gitu. Nah sekarang kalau misalnya gitu ya, kita mulai memindahkan data gitu ya. Apa sih yang dilihat gitu ya? Pastikan sebelum memindahkan data, teman-teman cek dulu satuannya. Gitu ya, units ini EDR-nya. Satuannya ini ada di paling atas laporan keuangan. Jutaan rupiah ya, pastikan sudah sama. Nah, pindahkan dulu. Oh, gini, ini kan perbankan ya saham bank. Jadi kalau saham bank ini ada perbedaan dibandingkan dengan saham non bank gitu. Jadi saya akan mengisi gitu ya, akan menjelaskan kepada Anda gitu bagaimana saya mengisi saham bank sesuai dengan cara saya ya. Jadi ini kalau teman-teman yang biasa ngisi saham bank kok ngisinya beda ya gitu ya, isinya aneh gitu ya, memang berbeda gitu. Ini cara saya sendiri gitu ya gitu, karena saya ya yang simpel-simpel aja gitu.
Oke, kita mulai ya. Jadi yang paling penting gitu ya ada di aset gitu ya. Kalau di bank gitu carilah kasnya gitu ya. Kasnya ini adalah uang yang tersedia di dalam dompet perusahaan yang siap untuk dipakai ya untuk mau bayar, untuk bayar pinjaman, untuk bayar operasional. Ini uang kas gitu. Kalau di non bank ya namanya kas tara kas. Kalau di perbankan ya ini kas aja gitu ya. Kalau saya ininya aja lah gitu ya. Kasnya aja. Nah, ini kita cek langsung loncat di ekuitas gitu ya. Nah, kenapa di ekuitas ya? Karena yang tadi kita kan mencari perusahaan yang mandiri secara finansial. Maksudnya gimana ya? Secara struktur modalnya ini kuat gitu. Jadi kita langsung lihat aja ke bagian ekuitas. Ada yang namanya saldo laba. Ini adalah angka kunci. Teman-teman ini nih, isinya di yang ini nih, saldo laba atau defisit. Gitu ya, isinya kalau misalnya dia ini dalam kurung kan berarti dia negatif, tapi ini positif. Nah, ini menarik ya. Langsung isikan saja ya, gitu ya. Ini 90879. Nah, ini. Nah, ini menarik. Gini, saya mau jelasin tentang saldo laba ya. Ini saya ada di PPT. Sebentar. Nah, apa itu saldo laba? Gitu ya. Saldo laba ini adalah total keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari perusahaan itu pertama kali berdiri, beroperasional gitu. Ini kita ambil contoh yang saldo laba ini. Misalnya teman-teman, misalkan ya kita Arto nih. Arto punya modal awal 3 miliar. Nah, di tahun dia baru ada itu mulai operasi 2015 Q1. Lalu di full year 2015 menghasilkan net profit 250 juta. Nah, net profit ini akan menambahkan ke pos saldo laba total keuntungan yang telah dihasilkan. Tahun berikutnya nih, untung lagi. Saldo laba ini akan terus bertambah berdasarkan dengan keuntungan yang ada gitu yang udah dihasilkan. Tuh, dia bertambah lagi. Tapi kalau misalnya nilainya negatif gitu, ya dia akan mengurangi saldo laba. Gitu ya kan dia rugi. Nah, ini dia berkurang tuh. Berkurang. Nah, terus dia untung lagi nih ceritanya. Dia akan bertambah lagi. Nah, kalau bisa kita gunakan ilustrasi yang ini gitu ya. Jadi kalimatnya gini, ya. Saldo labanya 1,5 miliar, gitu ya, 1,5 miliar. Jadi perusahaan sejak pertama kali berdiri dari tahun 2015 sampai 2025 Q2 telah menghasilkan keuntungan 1,5 miliar. Ini perusahaan yang bagus gitu, terbukti mencetak untung gitu. Jadi meskipun ada kerugian, cek dulu saldo labanya gitu. Kalau saldo labanya positif, ya berarti dia masih ada untung gitu, masih terbukti mencetak untung. Nah, ini kita lihat di Arto di tahun 2025 Q2 ini positif gitu ya. Ini kan satuan jutaan nih, jadi juta miliar. Artinya perusahaan Arto dari pertama kali berdiri sampai 2025 Q2 telah menghasilkan profit 90 miliar. Itu cara kalimatnya ya versi saya. Nah, ini menariknya gini nih, ini dalam pembelajaran. Lihat nih di periode 2024 ya. Ini rugi, ini defisit gitu ya. Nah, ini kita lihat nih pakai ilustrasi saya ya. Anggap saja Arto lagi ya, modalnya 3 miliar. Nah, rugi saldo laba itu tadi apa? Kalau nggak ada saldo laba berarti defisit atau akumulasi kerugian gitu. Jadi mengakumulasi rugi 250 juta. Terus tahun berikutnya rugi lagi. Saldo defisitnya bertambah lagi. Rugi lagi. Ruginya udah 1 miliar total. Nah, terus tiba-tiba untung sedikit. Nah, mengurangi defisitnya. Tuh. Nah, biasanya kadang di berita-berita itu perusahaan yang jelek ya, yang saldo labanya nggak ada gitu. Biasanya nih, perusahaan X untung besar gitu ya, untung sekian gitu ya, akhirnya untung. Dilihat dulu saldo labanya, bener nggak jadi positif gitu. Karena kalau misalnya berita itu dia hanya memotong sedikit aja bagian ininya gitu. Oh ya untung, tapi ternyata masih defisit, masih rugi. Jadi kan kalau ini di akhir nih sama nih minus 1,5 miliar. Artinya apa? Kalau dia rugi, dia akan menggerus modal. Lihat yang modalnya 3 miliar jadi 1,5 miliar. Kan mengakumulasi rugi terus. Kalau yang ini dia bertambah 4,5 miliar. Tuh, jadi kalimatnya gimana? Kalau defisit, perusahaan dari sejak pertama kali berdiri sampai 2025 kedua telah mengakumulasi kerugian 1,5 miliar. Ya bayangin aja teman-teman beli perusahaan yang rugi terus ya. Gitu. Nah, ini juga sama gitu di Arto yang waktu periode sebelumnya gitu ya. Dari sampai 2024 masih rugi terus gitu ya. Makanya ini pantesan nggak bagi dividen karena ya bayangin gimana cara bagi dividen kalau misalnya dia nggak pernah mencetak untung. Dari pertama kali berdiri sampai 2024 mengakumulasi kerugian 36 miliar.
gitu. Tapi sekarang udah untung gitu. Jadi mungkin kenapa nggak bagi dividen ya karena untuk memperkuat struktur pemodalannya dulu gitu. Gampang kan? Gitu ya. Jadi saldo laba ini adalah angka kunci gitu. Anda harus cek gitu ya. Dari pengalaman saya gitu ya berinvestasi di bursa saham gitu, dengan mengetahui saldo laba gitu ya, teman-teman udah bisa meloloskan diri dari banyak jeratan jebakan gitu ya. Coba aja nanti cek aja gitu ya. Oke, jadi saldo laba ini udah jelas ya positif gitu. Nah, langsung masuk ke ekuitasnya. Nah, ini ekuitasnya ya. Nah, tuh. Bagus gitu ya, ekuitasnya dia positif gitu ya. Tapi sayang sekali ini masih mahal gitu ya. Kenapa gitu ya? PBV-nya ini masih 3,44 gitu, masih super premium gitu ya. Buat saya sih ini nggak layak gitu ya, nggak bisa masuk gitu, terlalu mahal gitu. Jadi jangan heran kalau misalkan ya teman-teman beli terus harganya turun terus, ya wajar karena masih premium gitu. Memang untuk value yang saya gunakan ya cuman PBV aja gitu. Jadi teman-teman harus hitung dulu lah value-nya pakai metode, ya cari aja metodenya ya, mau enterprise value atau mau apa bebas gitu. Jadi ini nggak memenuhi syarat ya, langsung close aja laporan keuangannya. Oke, kita langsung ke profitabilitas ya. Di profitabilitas kita lihat langsung ini. Nah ini nih. Ini untuk di bank gitu ya. Biasanya kalau di bank itu ada yang namanya pendapatan gitu, ada pendapatan biasa ya, pendapatan biasa dari bunga dan juga pendapatan syariah kalau ada unit syariahnya. Dan kebetulan nih di Bank Jago ini ada nih pendapatan syariah. Nah, kalau di bank gitu ya, namanya itu sebenarnya bukan revenue gitu. Kalau revenue, total sales, net sales itu adalah di perusahaan non bank gitu. Cuman saya biasanya ya pakai yang non bank gitu. Tapi kalau di bank gimana? Ini namanya ini interest income, syariah income gitu ya. Nah, ini jumlahnya yang mana berarti pendapatan totalnya gitu ya. Ini pendapatan ini yang harus dijumlah. Jadi jumlahkan secara manual gitu. Karena biasanya ini kan di yang Arto kebetulan nggak ada. Kadang biasa kalau di saham bank tertentu dia ada nih pendapatan total. Ada, jadi ada lagi satu lagi posnya. Nah ini kalau nggak ada ya jumlahkan aja, gitu ya. Tuh 1522 513 dijumlah 70622. Nah sebelahnya juga sama nih 862 504 di plus 49199. Nah ini adalah pendapatan totalnya, gitu ya. Setara lah dengan perusahaan non bank. Laba brutonya yang mana? Kalau laba bruto di saham perbankan itu pakai ini net interest income, net yang sudah dipotong beban gitu. Jadi inilah yang disebut dengan laba bruto banknya, gross profit banknya gitu. Langsung aja pindahkan ini angkanya. Ini kan udah dikurangin tuh ya sama beban bunga, beban syariah. Nah, langsung pindahin. Ini nih angkanya yang ini nih ya, yang udah di bold. Nah lihat nih, margin laba kotornya besar gitu ya. Memang bisnis bank itu memang sangat menguntungkan sekali ya gitu ya, karena GPM-nya tinggi gitu ya. Semakin besar GPM maka semakin besar ruangan untuk laba bersih gitu kan. Nanti kan GPM ini nanti gross profitnya kan nanti dikurangi lagi ya, beban lain-lain tuh, beban operasional, beban lain bla bla bla, nanti akan dapat angka final dari laporan laba rugi, yaitu laba bersih. Laba bersih ada di mana? Bukan yang ini, tapi yang di bawahnya gitu ya. Gitu ya. Oh, di sini nggak ada, berarti ini sudah 100% gitu. Apa namanya? Oh, ini tunggu sebentar, ada yang kelewat, teman-teman. Maaf, ada yang kelewat. Gitu ya. Nah, ini tadi di ekuitas gitu ya. Nah, ini kan dia nggak ada KNP ya, atau kepentingan non pengendali gitu ya. Ditulis 0 gitu. Nah, ini kenapa tadi saya kok kelewat gitu ya? Karena gini, biasanya kadang ada kepentingan untuk pengendali. Jadi ada penghitungan laba bersihnya yang berbeda gitu. Jadi kadang ada yang disebut dengan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk di bawah ini. Gitu. Cuman karena ini KNP-nya 0, ya berarti laba bersihnya yang murni punya perusahaan gitu ya. Pakai angka yang ini. Nah, ini nih. Gitu ya laba bersihnya. Tuh, lihat margin laba bersihnya lumayan sih. Ya, tapi ini masih kecil sih sebenarnya ya. 7% gitu ya, masih kecil. Cuman ini GPM-nya bagus. Gitu ya. Jadi kan kalau misalnya ini aja GPM-nya ini 50%, ini udah pasti rugi. Gitu kan, dikurangin beban lain-lain ya. Nah, kalau secara profitabilitas gimana untuk Arto? Ya, kalau Arto ini lihat pernya 117 ya. Ini super
super super mahal sekali gitu. Jadi PR-nya adalah waktu waktu dalam tahun yang digunakan gitu, yang diperlukan untuk balik modal kalau laba per sahamnya ini dia tetap. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya Bang Arto ini dia apa, Arto ini labanya sama nih tetap 19 ya. Maka teman-teman perlu waktu 1 abad, 117 tahun ya, untuk balik modal. Nah, itu ya pakai logika aja, mungkin nggak gitu ya, ini mahal sekali gitu. Nah, kan biasanya kadang kalau secara umum cari yang PR-nya 5 gitu ya, berarti 5 tahun balik modal, atau PR-nya 3 ya, artinya 3 tahun balik modal gitu. Kalau saya carinya yang PR di bawah 15 minimal sekali, tapi kalau lebih bagus kalau PR di bawah 10. Ini udah nggak masuk akal ini ya, ini udah terlalu mahal ini. Jadi ya udah nggak menarik secara profitabilitas. Nah, oke, jadi sekarang kita langsung masuk ke laporan arus kas. Nah, untuk arus kas gitu, teman-teman kan pasti customer atau apa nasabah itu kan bayar bunga ya, gitu ya. Nah, bayar bunga. Nah, itu harus kita validasi benar nggak jumlahnya yang didapatnya sekian gitu ya dari income-nya. Nah, ini gunakan angka yang paling atas. Penerimaan pendapatan bunga dari syariah itu adalah uang kas yang diterima oleh bank gitu. Jadi teman-teman tahu ya, kalau misalnya laba rugi itu kan pakai pencatatannya akrual. Kalau arus kas ya cash based gitu. Kalau akrual itu kan diakui dulu gitu ya pendapatannya, baru nanti kasnya mah bebas terserah nanti. Jadi ibaratnya gini, ada perusahaan misalnya teman-teman jual rumah gitu, jual rumah 1 miliar. Customernya bayar ke Anda 500 juta gitu. Tapi di laporan laba ruginya pendapatannya Anda jual tetap 1 miliar, tapi uang diterimanya cuma 500 juta gitu. Jadi Anda harus memvalidasi laporan laba rugi ini oleh laporan arus kas gitu. Benar nggak uang yang diterima sekian gitu ya. Jangan sampai uang kasnya terlalu sedikit. Karena kalau uang kasnya terlalu sedikit ya Anda mau gimana bayar gaji karyawan, mau gimana bayar ke supplier, mau gimana Anda bayar pinjaman ke bank, nggak bisa gitu. Jadi uang kasnya ini harus Anda terima gitu ya. Kalau misalnya customer DP terus ya kan piutang usahanya semakin besar gitu, nanti akan ada resiko piutang tidak tertagih kalau memang pada perusahaan yang non bank gitu ya. Kalau di perusahaan bank ya berarti kredit macet kali ya gitu ya. Dan memang untuk di bank ini memang ada rasio-rasio perbankan gitu, kayak NPL, capital adequacy ratio, dan itu beda lagi gitu. Kalau saya pakai nggak pakai ya kalau memang kalau dari awal udah menarik dulu. Ini kan nggak menarik ya gitu. Nah, oke. Nah, jadi Anda pindahkan angkanya nih yang receipts from customer ya, uang kas yang diterima oleh pelanggan gitu. Penerimaan kasnya ini yang paling atas. Nah, gitu, lihat nih angkanya 96%, artinya bagus gitu ya. Gitu ya. Semakin mendekati 100% itu lebih bagus. Kalau di atas 100% artinya dia memanage piutang usahanya jauh lebih baik. Gitu ya, lebih bagus juga. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 90%, saya hindari gitu. Saya cari yang minimal 90 sampai 95%. Gitu. Ini bagus gitu ya. Secara operasional ini bagus ya. Lalu cek nih aktivitas operasinya gitu ya. Nah, untuk CFO gitu jangan gunakan yang ini. Karena kalau perbankan itu kan dia pakai uangnya diputar-putar gitu. Nah, CFO-nya itu adalah angka yang ini, sebelum kenaikan atau penurunan aset operasi. Jadi CFO-nya pakai ini teman-teman. Pindahin. Ya, tuh 700.000. Nah, ini bagus gitu. Artinya secara operasional Arto menghasilkan uang kas gitu, bagus ya. Teman-teman udah terima uang nih dari customer, udah bayar supplier gitu ya, karena aktivitas operasi itu bayar supplier, bayar gaji gitu ya, udah dapat, masih ada sisa uang kas nih 700.000. Nah, uang kas ini nanti akan Anda digunakan untuk investasi atau ekspansi usaha gitu. Di mana gitu ya, ini kan contohnya kayak gini tuh, beli aset tetap gitu ya, beli aset tidak berwujud ya. Kalau misalnya kita ilustrasinya pakai yang non bank ya, bisa beli gedung, beli mobil gitu ya untuk operasional, kan itu ekspansi usaha gitu ya. Nah, ini uangnya dipakai untuk ekspansi usaha sebesar 698 ya gitu. Jadi uangnya langsung habis nih ya, uang sisa dari operasional langsung habis buat ekspansi usaha gitu. Nah, jadi nilainya kalau yang CFO itu harus positif gitu ya, karena menghasilkan uang kas gitu. Tapi kalau investasi bagusnya dia yang negatif, karena dia tadi yang saya sebutkan tadi, melakukan ekspansi usaha gitu. Nah, kalau yang pendanaan ini berkaitan dengan pinjaman. Jadi kalau nilainya negatif gitu ya,
Artinya dia membayar tadi kewajiban kalau ada apa namanya, kalau misalnya pada yang non bank itu dia bayar utang ke bank. Gitu. Jadi kalau misalnya dia nilainya plus gitu ya, artinya dia ambil pinjaman lebih gitu. Nah, jadi jangan seperti itu gitu. Jadi nilainya harus negatif dan ini nilainya bagus gitu ya. Polanya plus min tuh gitu ya. Tuh, jadi secara operasional arus kasnya gitu, secara pola arus ini Bang Arto ini bagus gitu ya. Bang Arto ini bagus gitu. Jadi hanya merogoh kocek sedikit dari dompet gitu ya untuk menutupi aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi bisa dibilang gitu ya, di kuartal yang terbaru ini sudah menerima uang dari customer sekian, si lebihnya itu 700.000. Nah, 700.000 ini untuk ekspansi usaha dan juga untuk bayar tadi gitu ya, kewajiban gitu ya, pinjaman. Nah, kalau di sini ya pembayaran liabilitas sewa gitu. Jadi ini bagus gitu ya. Cuma memang nggak full tercukupi oleh dari operasi, makanya kenapa harus pakai uang di dompet gitu ya, yang dari arus kas ini. Nah, oke teman-teman, jadi kita udah pindahin nih datanya ya. Datanya udah dipindahkan gitu. Dan bagaimana nih gitu ya kesimpulannya? Kesimpulannya ya kalau secara dividen ini nggak menarik ya, karena perusahaan baru saja membalikan saldo defisitnya menjadi positif gitu ya. Tuh, teman-teman bisa lihat nih ya, rasio saldo laba terhadap modal awal ini baru 0,01. Artinya misalnya modalnya 100 juta, baru profitnya 1 juta. Masih kecil sekali. Enggak, malah lebih kecil ya. Berarti berapa tuh? 1 juta dibagi 100 gitu, masih 100.000. Kurang kayaknya 10.000. Gitu ya, 10.000, 100.000, 1 juta. Kalau 1 juta itu kan 1% ya. Gitu, ini masih 10.000. Gitu. Masih kecil sekali gitu. Saya cari yang biasanya ininya 1 gitu ya, atau yang rasio saldo laba terhadap ekuitasnya ini 50% gitu. Kalau 50% itu kan berarti modal 100 juta sudah untung 100 juta gitu. Kalau misalnya yang ini modalnya 100 juta baru profitnya 10.000 ya, jadi masih kecil sekali gitu. Jadi perusahaan ini masih berkembang gitu ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik ya boleh aja, silahkan gitu. Silahkan aja gitu. Jadi kalau buat saya ini selama nggak bagi dividen, perusahaan ini dia masih nggak bagus ya, masih belum matang gitu ya, iya gitu ya. Tapi saldo labanya udah bagus nih, udah positif ya, sebelumnya defisit gitu. Nah, PBV-nya masih super premium 3,44, PR-nya juga masih nggak masuk akal. Mana PR tadi? Nah, ini 117 gitu. Jadi ini otomatis saham yang terlalu mahal buat saya. Tapi secara arus kas ini bagus gitu ya. Jadi kalau harapannya perusahaan Arto ini, Bang Jago ini dia bisa, kan udah nih manage arus kasnya dengan bagus gitu ya, tapi nanti menghasilkan profit lebih besar, maka kan nanti PBV-nya ya bisa lebih turun juga, PR nanti bisa lebih turun juga gitu, lebih kecil gitu. Jadi buat saya ya tetap ya Bang Arto ini masih kurang menarik gitu. Tapi kalau buat teman-teman ya bolehlah berikan pendapat teman-teman di komentar gitu. Jadi untuk analisis Arto ya sampai sini gitu ya, karena kita udah isi datanya. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang punya request saham gitu yang mau dibahas, boleh komen aja gitu ya di video, nanti akan saya akan saya tampung gitu ya, nanti kita bahas rame-rame gitu. Sejauh ini sih yang baru request waktu kemarin itu ABMM ya, ABMM gitu ya, sama gudang garam gitu ya. Nah, kedepannya ya itu ada request, komen aja gitu ya, nanti kita bahas, kita bedah laporan keuangannya. Atau kalau misalnya teman-teman mau tanya sesuatu tentang investasi saham gitu, ada yang mau dibahas gitu, komen aja, nanti saya akan bahas gitu ya, akan balas komentar teman-teman sesuai dengan yang saya pahami gitu ya, untuk sharing gitu. Oke teman-teman, berarti untuk pembahasan Bang Jago selesai sampai sini gitu ya. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman gitu ya. Sekali lagi ya disclaimer, teman-teman harus analisis lebih dalam gitu supaya dapat insight yang lebih luas lah gitu. Oke teman-teman, sekian aja gitu ya untuk video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya.